Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya Stefanus Adi Pratama C1B0200028 dengan kelas manajemen R003 Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Kita lanjut. Satu yang pertama. Manajemen persediaan, goods in charge. Manajemen persediaan itu penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam inti di sini saya sudah merangkumnya. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas, prakayasaan produk, kapasitas pengangguran, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan. Oke, kita lanjut untuk mempercepat videonya. Dalam kebijakan manajemen persediaan telah jadi satu alat untuk persaingan. Yang pertama yang perlu diterapkan yaitu biaya pemesanan. Apabila permintaan terhadap persediaan yang diperoleh dari pemasok dapat diketahui dengan pasti untuk suatu produk tertentu, maka terdapat dua macam biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama yaitu biaya pemesanan, order charge. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka dua biaya yaitu biaya stok dan biaya penyimpanan. Kita lanjut. Yang kedua itu alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan memperoleh laba maksimal. Namun manipulasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dalam berproduksi dengan jangka kecil. Sedangkan minimalisasi biaya pemesanan menyebabkan pemesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi pemesanan ya. Kita lanjut. Economic order quantity itu kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas untuk dipesan atau ukuran lot produksi, manajer harus memperhatikan biaya pemesanan atau pengasetan. Order point itu titik pemesanan kembali dari titik waktu di mana sebuah pesanan harus dilakukan. Hal ini merupakan fungsi dari EOQ, tanggungan waktu dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Oke. Lanjut EOQ dan manajemen persediaan. Oke, saya tadi menyebutkan EOQ itu adalah pendekatan tradisional untuk melalui persediaan yang telah dikenal secara sistem just in charge dalam beberapa situasi. Sistem persediaan just in charge benar-benar sangat tepat. Dalam model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasi perukuran optimal antara biaya penyimpanan terjadi dan biaya persiapan. Kita lanjut yang tipe yang kedua itu manajemen persediaan just in time. Manufaktur just atau just in time manufacturing adalah suatu berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada. Pembelian masyarakat para pemasok akan mengirimkan suatu cadang dan bahan baku. Hubungan dengan pemasokan ini adalah hal sangat penting. Itu ya. Oke, saya di sini saya mempersingkat saja ya. Dikarenakan untuk terjadinya waktu nanti terlalu panjang dalam menggunakan video ini. Kita lanjut yang A, pull system. Just adalah pendekatan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan permintaan yang sesungguhnya ada, bukannya memproduksi dengan jadwal tetap berdasarkan pada proyeksi permintaan. Dalam pull system,
permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk proses produksi. Yang B, biaya pemesanan dan penyimpanan. Pendekatan kontrak jangka panjang, pengisian kembali yang berkelanjutan, beraturan dan elektronik. Dengan pengisian kembali berkelanjutan, pembuat barang mengambil alih fungsi manajemen persediaan pengejaran tersebut ya. Yang C, kinerja jatuh tempo, solusi JIT. Kinerja jatuh tempo adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Sistem memecahkan masalah di kinerja jatuh tempo, bukan dengan menimbulkan persediaan, tetapi dengan mengurangi jangka waktu secara dramatis. Yang D, penghindaran shutdown dari reliabilitas proses. Pendekatan JIT, kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, kegagalan mesin, kecacatan bahan baku atau sub berkaitan dan ketersediaan bahan baku, atau sub berarti memiliki persediaan adalah suatu solusi tradisional atau semua masalah tersebut. Oke, ini yang terakhir, tahap teori clustering atau TOC. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi batas-batas organisasi. Yang kedua, mengeksploitasi batas-batas yang mengikat. Yang ketiga, mengesampingkan hal lain untuk keputusan yang dibuat dalam tahap kedua. Yang kedua, mengurangi batas-batas mengikat, mengulangi proses. Itu sangat tahap yang perlu kita perhatikan dalam berorganisasi. Oke, salam dari saya, Stefanus Adi Pratama, akan undur diri. Dengan ada video ini semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf atas perhatiannya teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Salam sukses.